Assalamualaikum anak-anak, jangan lupa ya, komen, like, subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini pembelajaran Benjas kita akan mengulas tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Khususnya untuk hari ini, pertemuan kali ini akan Pak Tony ulas tentang cara atau teknik menghadapi anak yang mimisen. Bisa jadi kamu sendiri yang mimisen atau adik kamu atau teman kamu. Jadi saya harapkan nanti semua saja, kalau ada anak yang mimisen, yang jelas tidak boleh takut. Kenapa? Karena itu sangat-sangat bahaya kalau memang dibiarkan. Sebelum masuk ke caranya, yang jelas untuk mimisen sendiri itu biasa terjadi pada anak usia dini, antara 2, 3, 4 sampai usia SD, bisa jadi sampai usia SMP. Orang dewasa bisa. Kenapa? Karena mimisen sendiri itu setiap anak, setiap orang itu tidak sama. Kenapa? Karena pembuluh darah yang ada di hidung itu berbeda-beda. Yang jelas untuk mimisen sendiri ini, yang pertama disebabkan yang jelas itu kebanyakan diurak-urak atau kena jari. Ya, untuk mimisen itu yang pertama. Yang kedua, terlalu keras untuk membuang ingus. Sisi terlalu keras akhirnya pembuluh darahnya pecah. Yang ketiga, memang ada penyakit yang serius. Kalau kamu melihat teman kamu siapa saja yang sekiranya itu sering mimisen, seyogyanya segera untuk dibawa ke dokter atau rumah sakit. Ya, itu untuk pembelajaran yang lain saja, karena untuk pembelajaran di SMP ini hanya pertolongan, yaitu untuk mengidentifikasi penyakit atau apa itu urusannya di kedokteran. Yang jelas, yang pertama, seandainya kamu mengetahui atau melihat teman kamu atau diri kamu sendiri mimisen, yang harus diperhatikan, jangan yang sering kamu lihat di lingkungan kamu. Tidak disarankan untuk dikasih kayak tisu, dikasih kayak daun sirih itu tidak disarankan. Makanya kalau kamu tahu semacam itu, kalau kamu bisa nantinya silahkan kamu praktekkan. Suatu saat kalau memang kamu ketemu, langsung kamu tangani. Ya, jangan langsung kamu cari daun sirih atau tisu atau apa kasar kamu masukkan ke lubang hidung kamu atau lubang hidung anak yang mimisen. Ya, itu yang di situ tidak disarankan dan tidak dianjurkan dikasih godong suruh. Biasanya orang tua kayak suruh itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, langsung saja kita praktekkan. Coba istrinya berdiri, ini duduk sini, ya agak maju ya. Perhatikan. Yang pertama, seandainya ada teman kamu yang mimisen, coba dilepas dulu. Nah, badan dicondongkan agak bungkuk ke depan. Kenapa? Kok tidak disuruh agak naik ke pandangan ke atas atau ditidurkan? Kenapa? Karena nanti darahnya kuatirnya akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Saluran pernapasan akhirnya masuk ke saluran makanan, bisa jadi akan muntah. Ya, dan banyak lagi nanti penyakit-penyakit yang lain. Makanya kalau ada anak yang mimisen, silakan condong ke depannya. Yang jelas jangan panik, jangan sampai bingung tambah panik nangis. Usahakan ditenangkan. Setelah posisinya semacam ini, silakan ditekan antara tulang rawan. Hidung ini ada tulang rawan ya, silakan dipegang. Agak ke bawah sedikit ada tulang rawan. Nah, dipencet yang lama. Ambil napasnya bisa lewat mulut. Ya, ditekan terus. Jangan dilepaskan.
dalam waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya, nah, terus ini terus ditekan terus ya. Silahkan kamu tekan ini antara tulang rawan sama tulang keras ini ditekan. Jangan kamu lepas, paling tidak minimal 3 menit. Bisa jadi 5 menit dapat ditekan. Yang penting agak condong ke depan. Jangan dihadapkan ke atas. Darahnya bisa masuk ke saluran pernapasan. Ya, ditekan lama. Ini anggap saja kena sudah 5 menit ya, sudah dilepas. Lepas lagi. Dilihat, kalau memang masih keluar darahnya, tekan lagi. Ya, kalau keluar darahnya masih ada darahnya, ditekan lagi. Tujuannya apa? Ini untuk pembekuan darah. Kemarin di makanan hidrohidrat ada vitamin K, salah satunya ini untuk biar darahnya cepat untuk membeku atau keringnya. Tekan lagi. Kalau sudah 5 menit, dilihat lagi. Kalau memang sudah selesai tidak keluar darahnya tidak masalah. Seandainya lagi, tekan lagi, sampai 3 kali tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai bingung, jangan sampai ya pikirannya macam-macam. Tenang saja, seandainya kamu atau adik kamu ditenangkan dulu. Jangan sampai tambah nangis. Kalau tambah nangis nanti tambah bahaya. Ya. Duduk. Coba kalau memang semacam ini, tetap sini aja dulu. Diperhatikan ya, seandainya ternyata setelah 3 kali, tapi biasanya 1 kali, 2 kali beres, akan tidak keluar lagi darahnya. Pak, seandainya ini sampai 3 kali masih keluar darahnya, silakan. Yang penting cari air dingin atau es. Boleh no es lilin atau apa, cari, dipegangi sama dikompres hidungnya pakai es batu, boleh es apa, boleh enggak apa. Biasanya semacam itu, enggak sampai semacam itu. Kalau memang kena benturan atau kena apa, pembuluh darah pecah, dia akan berhenti sendiri darahnya. Juga ada kasus lagi yang memang dikasih itu tidak bisa, segera dibawa ke rumah sakit atau dicarikan puskesmas dokter. Paham ya sampai sini ya? Paham. Kenapa ini penting? Ya jelas untuk pemberhentian ini, untuk pemberhentian mimisen ini memang harus perlu, jangan sampai nanti keluar terus darahnya. Kenapa demikian? Kalau keluar telur darahnya bisa jadi anak akan semaput. Kenapa terlalu banyak keluar darah? Setelah berhenti, usahakan jangan gerak dulu. Istirahat sambil membersihkan sisa-sisa darah yang ada di hidung. Pakai air, mengalir, tidak apa-apa, tapi jangan terbentur lagi. Kalau sudah darahnya tidak keluar, jangan terus sampai kebentur lagi. Kalau kebentur lagi, biasanya agak lama sembuhnya. Makanya kalau anak yang sudah mimisen, berhenti darahnya, istirahat dulu. Ya, 1 jam tidak apa-apa istirahat, nanti pembuluh darahnya akan tertutup dan kembali seperti semula. Dan saya ingatkan lagi, seperti yang disampaikan di depan tadi, kalau memang kamu mengetahui adik kamu atau siapapun sering mimisen, segera untuk dibawa ke dokter. Itu indikasi ada penyakit yang serius. Kalau memang tidak sering, hanya terbentur, hanya terlalu keras mengeluarkan ingus, itu mimisen itu wajar, tidak apa-apa. Paling 1 jam selesai. Dan saya ingatkan lagi untuk sekali lagi tidak memasukkan benda apapun ke dalam lubang hidung seandainya kamu mimisen. Itu yang harus kamu perhatikan. Itu salah. Siapa yang bilang? Banyak penelitian pakar-pakar kedokteran semua menyatakan demikian. Memang di sekitar kita, di sekeliling kita banyak orang-orang tua nek mimisen lan gageo golek godhong suruh. Itu tidak disarankan. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Ya,
Ya, untuk pembelajaran kali ini tentang mimisen nanti minggu depan atau lain waktu akan kita bahas cara menangani untuk anak yang semaput ya. Sementara itu untuk hari ini silahkan kalau memang ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, dan saya ingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan. Yang pertama, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, dan ditambah lagi dengan kegiatan aktivitas olahraga ya. Sementara itu saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.